sukarno awit roh suci makarya ing manah kula gesang langgeng ayem tentrem selaminya roh suci oh roh suci makarya ing roh suci oh roh suci makarya Bapa kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan berkati kami. Sekarang kami mau menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan kepada perlindungan dan pimpinan Tuhan. Semuanya berlangsung dalam kelancaran, damai sejahtera, dan pengurapan dari Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, maka firman-Mu menjadikan hidup kami semakin diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah Tuhan doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyelesaikan doa malam kita. Dan saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga. Saudara-saudara sekalian, ini hampir berakhir ini, ya. Kita sampai pada bagian yang ke-16 ya. Karismatika part 16. Karismatika pada bagian yang ke-16 judulnya kegunaan karunia rohani. Kegunaan karunia roh atau kegunaan karunia rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca 1 Korintus utamanya pasal yang ke-14 sekarang. Nah, tapi saudara, karena ini sudah sering kita baca ya selama 16 kali doa malam untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titin. Kali ini saya akan membaca tidak seluruhnya, tapi beberapa ayat saja. Silakan nanti kalau saudara membaca kembali secara keseluruhan boleh, silakan ya. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-14 itu kalau saudara membaca mulai ayat 1 dikatakan di sana sekali lagi tentang karunia-karunia roh gitu. Nah, saya baca ayat yang ke-5 ya, karena ini nanti kaitannya dengan judul hari ini, yaitu kegunaan karunia roh itu sebetulnya untuk apa gitu. Nah, ini saya berharap akan menjawab beberapa mungkin bisa disebut kegegeran atau kadang-kadang salah paham atau ketidakharmonisan gitu kalau membicarakan karunia roh, utamanya bahasa roh, saudara ya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5, perhatikan di sana firman Tuhan berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun." Saya garis bawahi yang ini. Jemaat dapat dibangun. Kemudian mari baca ayat yang ke-12. "Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat." Ini ayat utama, ayat 12. Kemudian kita baca ayat yang ke-17, saudara. Ini jangan berkata bahwa saya meloncat-loncat. Sekali lagi ini sudah kita baca semua. Kemarin dulu hampir semua dari
pasal 14 dari ayat 1 sampai 25 itu utamanya, itu sudah kita ulang-ulang kan. Nah, jadi sekarang hanya beberapa ayat saya ingin tekankan, ini beberapa bagian ini. Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, jadi ini ayat 17 ini menekankan kalau kamu di pertemuan umum itu berbahasa roh tapi tidak ditafsirkan. Ya tidak ada yang menafsirkan, kamu tidak menafsirkan, orang lain tidak menafsirkan. Itu sekalipun pengucapanmu itu sangat baik, jemaat tidak dibangun. Nah, jadi yang saya tekankan, saya garis bawahi itu, membangun jemaat itu diulang-ulang. Lalu kemudian ayat yang terakhir dari pasal ini, yaitu ayat 40. Di situ dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Dengan demikian kita mendapatkan sebuah gambaran sekarang ini, saudara sekalian, bahwa karunia roh itu diberikan oleh Tuhan. Saya memahaminya adalah untuk kelengkapan pelayanan. Jadi ini untuk kelengkapan pelayanan. Tujuan utamanya, ya, itu banyak dituliskan oleh firman Tuhan di sini. Untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pelayanannya, dikatakan semacam itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada kalangan Kristiani yang tidak mau menerima karunia roh ini karena tafsiran yang berbeda, jadi lalu tidak menghidupi dan mempraktekannya, tidak menerima, tidak menghidupi dan tidak mempraktekannya, ya tidak apa-apa kalau menurut saya. Hanya kelengkapannya berbeda seperti itu. Jadi kan ini soalnya sampai hari ini masih menjadi perbincangan. Saya masih sering menjumpai, yaitu mengenai karunia roh, ya, kalangan yang menerima dan kalangan yang tidak menerima atau kurang menerima, begitu itu masih menjadi perbincangan. Kalangan yang kurang menerima karunia roh ini seringkali bahkan banyak mempertanyakan, paling tidak ya, bahkan ada yang mencemooh, ada yang mempertanyakan, bahkan ada yang mencemooh. Nah, saya katakan marilah kita berhenti saling mencemooh, karena kalau berbicara mengenai karunia roh, namanya aja karunia roh itu. Jadi ya kalangan yang tidak mau menerima ya tidak masalah, tapi pesan saya jangan mengucapkan sesuatu yang tidak baik terhadap Roh Kudus, karena dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya, saudara ya. Itu. Tapi kalau bagi kalangan yang bisa menerima, ya silakan saudara terima dan tidak usah sombong, tidak usah meninggikan diri, diberi karunia-karunia supranatural semacam itu. Karena ada loh saudara, sampai sekarang ini saya melihat ada orang-orang yang semacam itu. Nah itu, jadi diberi karunia menyembuhkan misalnya semacam itu lebih banyak daripada yang lain, itu ada. Nah ini mari kita terima, terus kegunaannya itu untuk apa, kan seperti itu. Nah ini sekarang kita banyak berbicara mengenai kalangan yang bisa menerima toh, ya. Saya mengajak Anda memahami atau menyelami kalangan yang bisa menerima karunia roh ini, ya, karunia bahasa roh yang ditanyakan oleh Ibu Titin. Sebetulnya kalau mau menerima, atau kalau orang dunia menyebut mengimani, kalau saya kok enggak pakai istilah mengimani. Iman itu minta kepada Tuhan, memiliki iman gitu ya. Memiliki iman bahwa karunia roh itu ada dan bisa dipergunakan, dihidupi. Nah, itu ada keuntungannya kalau menurut saya, ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah memiliki kelengkapan dalam dimensi roh untuk pelayanan kepada Tuhan itu aja. Makanya kalau saudara-saudara yang tidak mau melayani Tuhan, ya tidak merasakan akan hal ini perbedaannya. Ada loh orang Kristen yang tidak melayani Tuhan toh. Sekedar beragama, minggu masuk gereja, pulang gereja, sudah masuk gereja, pulang gereja, masuk gereja, pulang gereja, seperti itu saja. Tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidupnya, itu namanya tidak melayani Tuhan.
Tapi kalau yang mau memberitakan kabar keselamatan, setidaknya membantu penggembalaan di jemaat setempat dan seterusnya, itu namanya melayani Tuhan. Entah jadi guru sekolah minggu, bahkan hanya penerima jemaat aja ya, hanya dalam tanda petik, atau menjadi majelis gereja, menjadi pengurus gereja, bendahara gereja, atau apapun pokoknya untuk memuliakan Tuhan, bekerja di yayasan atau di lembaga pelayanan. Nah, ini namanya melayani Tuhan yang semacam itu. Maka melayani Tuhan ini dilengkapi dengan karunia roh ini, kan begitu. Nah, ini keuntungannya pelayanannya jadi ya lebih, karena dilengkapi dengan kelengkapan yang lebih sempurna, ya lebih baik toh, tentunya seperti itu. Nah, contohnya aja ya karunia kesembuhan misalnya, karunia menyembuhkan. Ini saya mencatat sejak zamannya Tuhan Yesus masih ada di dunia ini secara jasmani, dan sampai hari ini, sampai orang-orang diberi karunia menyembuhkan, itu menjadi sarana yang efektif untuk menyelamatkan banyak orang. Bukan hanya menyelamatkan atau menyembuhkan tubuhnya, tapi juga untuk keselamatan jiwa banyak orang. Itu karunia menyembuhkan. Nah, kalau orang sekarang ini tidak mau menerima karunia roh yang disebut karunia menyembuhkan itu ya kan rugi. Begitu. Atau kalau saya punya gambaran, kadang-kadang karena ketidakmengertian, ya nanti ada yang berkata begini, lah kalau menyembuhkan saya mau lah, saya berdoa dan mendoakan orang lalu orangnya sembuh, gitu. Tapi kalau karunia roh saya tidak menerima. Itu yang kebalik-balik namanya. Berdoa menyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit, yaitu namanya karunia menyembuhkan, kan gitu. Nah, itu karena ketidakmengertian. Nah, tentang tujuan atau lebih tepatnya kegunaan berikutnya karunia-karunia roh ini, bagian-bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi cukup jelas menyebutkan. Sebetulnya semua karunia roh ini, ya, ini ditujukan untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi ini sebetulnya karunia roh ini termasuk bahasa roh, ya. Jadi Bu Titin sebetulnya harap sekarang saya mengajak Bu Titin juga, saudara sekalian. Yang penting itu bukan hanya bahasa roh. Karunia roh ini ada 9 gitu. Nah, hanya yang sekarang ini memang populer dan sepertinya ya banyak diingini orang itu bahasa roh, ya silakan, enggak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting, minta dong Bu Titin dan yang lain minta supaya diberi karunia menyembuhkan, ya karunia membuat mujizat. Tapi sekali lagi loh, untuk membangun jemaat. Jangan karunia membuat mujizat, ya air dijadikan anggur misalnya begitu, tapi untuk kemuliaan diri sendiri bukan untuk itu. Untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, seperti itu. Nah, itu masih ditambahkan lagi di ayat 40, ayat yang terakhir tadi dikatakan di sana, semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Saya punya pengalaman di banyak kalangan, baik yang menerima maupun yang tidak menerima, itu kadang-kadang ayat 40 dari 1 Korintus pasal 14 ini dilupakan. Semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu contoh kecil katakanlah misalnya mendoakan orang. Saya pernah begitu itu. Mau mendoakan orang gitu, saya mau mendoakan dengan cara saya boleh gitu. Iya tapi jangan dengan bahasa roh misalnya begitu itu. Ya enggak apa-apa, ya doakan dengan apa adanya saja, seperti itu. Nah, jadi semua ini mulai kita ingat ya, semua karunia roh itu untuk membangun jemaat harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Masih kita ingat karunia pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, karunia untuk menyembuhkan. Yang keempat, karunia untuk yang ketiga karunia iman, Yang ketiga karunia iman, yang keempat karunia menyembuhkan, yang kelima karunia mengadakan mujizat, yang keenam karunia untuk bernubuat, yang ketujuh karunia membedakan bermacam-macam roh, yang kedelapan karunia bahasa roh, dan yang kesembilan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
Nah, saudara, ini yang pada awal-awal yang saya ingat ya, pada awal-awal karismatika masuk ke Indonesia. Jadi karismatika itu sebetulnya bukan muncul di Indonesia. Indonesia ini ketularan lah istilahnya. Dulu dicatat sejarahnya dimulai dari satu tempat namanya Jalan Azusa. Jalan Azusa itu di situ ada sebuah persekutuan yang terjadi banyak mukjizat. Jadi Roh Kudus begitu nyata di sana, yang saya ingat aja ya. Sebetulnya ada buku yang ditulis ya, kisah di Jalan Azusa. Ada orang yang kakinya cacat begitu berdoa lalu sembuh jadi normal seperti itu. Kemudian orang-orang menggunakan bahasa-bahasa yang baru sehingga menimbulkan kegegeran. Itu waktu itu munculnya karismatika. Kemudian sampai di Indonesia. Di Indonesia yang saya rasakan kurang lebih pada awal tahun 1980-an. Nah, itu banyak menimbulkan kegegeran. Kenapa? Karena banyak berlangsung dengan tidak sopan dan teratur. Ya, dua-duanya baik yang pro maupun yang kontra sama-sama tidak memahami dengan benar, sehingga ketika menggunakan karunia-karunia roh ini maka jadi menimbulkan banyak perbincangan atau catatan atau kadang bahkan gesekan antara jemaat yang satu dengan yang lain, antara aliran yang satu dengan yang lain yang tidak perlu. Nah, saudara, saya ingin mengimplementasikan kepada Anda, mari kita mendidik diri kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kecerdasan, begitu ya. Ini namanya mengimplementasikan ya, menularkan. Sampai sekarang ini dengan keberadaan seperti saya, nanti saya ingin memberitahukan bahwa di dunia ini, khususnya di dunia kekristenan, saudara, itu kadang-kadang akan ada namanya gejala-gejala teologis ya. Gejala teologis itu kadang-kadang melanda sebuah daerah atau bahkan seluruh dunia. Nah, kalau terjadi semacam itu jangan mudah berkomentar, jangan mudah untuk mengalami kegegeran ya. Ya, semeleh saja kalau bahasa Jawa Tengah seperti itu. Dengan hati yang tenang, semeleh. Lalu teliti dengan barometernya firman Tuhan. Ya. Ini dalam hidup saya menjumpai, saya berikan contoh ya. Mengalami beberapa kali. Yang saya alami pertama adalah karismatika ini. Jadi ketika ada aliran karismatika melanda dunia termasuk Indonesia, itu gereja-gereja jadi geger. Ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian komentarnya macam-macam ya waktu itu, dan banyak menimbulkan kebingungan dalam jemaat. Mungkin kita juga bisa ikut bingung. Kalau yang semacam itu saran saya, usul saya, sebagaimana pengalaman dalam usia sama saya sampai sekarang ini, saudara, itu tenang saja ya, tetap berpegang bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita itu yang utama. Nah, kemudian kalau gejala-gejala teologi itu, jadi ini, wah ini ada aliran yang memakai bahasa roh gitu. Nah, itu ya sayangnya sampai hari ini saya masih melihat catatan-catatan itu. Ada yang kegegeran kecil, wah itu orang berbahasa roh gitu. Nah, kalau yang bijak seharusnya kan ya silahkan berbahasa roh atau tidak, karena kitab suci berkata bahasa roh itu ada. Jadi ya kalau mau menggunakan ya monggo. Nah, saya yang belum diberi ya tidak masalah, saya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Itu selesai, saudara. Karena apa? Karena tujuan karunia roh ini firman Tuhan. Nah, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata itu untuk kelengkapan sebetulnya. Jadi kalau yang tidak mau mengambil kelengkapan itu ya tidak masalah, tapi tidak usah mencemooh. Hati-hati kalau berkaitan dengan Roh Kudus. Sudah kita teliti kemarin dulu ya, bahwa kalau sampai menghujat Roh Kudus, yang namanya menghujat itu kan menggunakan kata-kata. Menghujat itu hati-hati menggunakan kata-kata. Ya teliti dulu firman Tuhan kalau mau berkomentar. Tapi kalau lebih baik tidak usah berkomentar kalau menurut saya. Seperti itu ya. Kalau nggak ikut ya sudah tidak usah ikut gitu. Tapi kalau yang mau menerima, wow ya mari teliti firman Tuhan dan
hidupi dan praktekkan, lalu nanti melihat hasilnya, kan seperti itu. Ya, hidup keimanan kita ini juga banyak ditopang pertumbuhannya oleh kesaksian, baik oleh kesaksian sendiri maupun kesaksian orang lain. Nah, kalau kesaksian sendiri contohnya mendoakan orang lalu sembuh begitu, ya sudah, itu kan namanya kesaksian. Nah, orang lain juga melakukan seperti itu, mendoakan orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus lalu sembuh. Nah, kalau kita melakukan, kenapa tidak? Kan begitu, tidak usah takut-takut. Seperti itu saudara ya. Nah, ini gejala teologi mengenai karismatika. Lalu kemarin dulu ada gejala teologis mengenai sebutan Allah atau Yehuwah, semacam itu. Waduh, itu juga menimbulkan kegegeran. Allah itu salah, karena Allah itu adalah nama dewa di Timur Tengah. Jadi kalau menyebut Tuhan kita harus Yehuwah atau Yahweh, ya, YHWH, diberi huruf hidup. Jadi huruf Ibrani itu tidak mengenal huruf hidup, jadi hanya YHWH. Nah, lalu umumnya dibaca Yahweh atau Yehuwah, seperti itu. Lalu jadi khawatir, selama ini saya sudah menyebut Allah ya. Wah, kalau begitu itu yang saya sembah itu Tuhan yang salah itu, karena sebutannya Allah gitu. Bagi saya, tenang dulu. Tenang saja, tidak usah ribut gitu ya. Diskusi dengan orang-orang yang tahu, lalu teliti di kitab suci, seperti itu. Nah, kitab suci berbicara apa ya, kalau perlu memang kuliah teologi sudah, kemudian nanti mengerti bahasa aslinya Alkitab gitu. Saya sampai sekarang ini dua-duanya sejahtera. Saya menyebut Yehuwah ya sejahtera, menyebut Allah tidak merasa bersalah, karena saya sering berkata Allah yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah. Jelas? Nah, itu oknumnya satu. Begitu. Jadi nanti kita ini semakin tahu, nanti tidak menimbulkan sebuah kebingungan atau kegegeran. Yang saya garis bawahi di sini, tenang, semelek menghadapi gejala teologi. Itu gejala teologi asal bukan Allah. Sampai sekarang ada orang-orang yang fanatik. Saya sering melihat itu kawan-kawan saya, saudara, saya punya sahabat baik yang fanatik menyebut Allah, baik yang fanatik yang tidak mau menyebut Allah. Itu bagi saya monggo saja gitu ya, ambil jalan tengah yang semeleh itu. Saya menyebut kalau Allah ya Allah yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah, itu adalah Bapa di surga, yang adalah Yehuwah itu. Gitu. Nanti ada gejala teologi yang lain, yang kemarin yang barusan itu ya, namanya Toronto Blessing. Jadi orang kalau berdoa menyembah Tuhan itu terus ketawa, lalu ruang itu ketawa semua, lalu itu dipertanggungjawabkan secara teologis, di dalam surga itu ada sukacita gitu. Lalu orang melihat nanti yang tidak biasa, ini berdoa kok ketawa-ketawa begitu, ini malah kayak orang gila semua ya gitu. Bagaimana sikap saya? Saya katakan, ya saya lihat dulu aja, saya tidak usah curiga, saya selidiki dalam Alkitab gitu, ini benar atau enggak gitu. Kalau seperti itu tidak dosa, biarin aja, tidak dosa ya, kecuali kalau melakukan dosa ya. Itu saya nggak ikut lah yang seperti itu. Jadi gejala-gejala teologi itu kadang-kadang di dunia ini muncul, saudara. Kalau semacam itu, tenang, semeleh, kembali kepada firman Tuhan, back to the Bible, lalu jaga diri kita supaya kita tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Itu aja prinsipnya, saudara ya. Juga termasuk dalam menghadapi bahasa roh dan karunia-karunia roh semacam ini. Nah, itu saudara ya. Nanti mungkin masih akan ada lagi gejala-gejala, saya menyebutnya dengan istilah ini, gejala teologis gitu. Nah, gejala teologis itu yang kadang-kadang kegerakan melanda masyarakat gitu, saudara ya. Nah, saya tidak mau menyebutkan semuanya deh, tapi sebetulnya sampai sekarang ini ada gejala-gejala yang muncul. Bahkan nanti dengan munculnya satu aliran tertentu, katakanlah misalnya saudara didatangi namanya saksi Yehuwah. Saksi Yehuwah itu berkata, kita ini dapat sampai kepada Tuhan tidak harus melalui Tuhan Yesus Kristus, tapi langsung kepada Yehuwah. Intinya kan seperti itu, saksi Yehuwah itu. Mendengar macam itu bagaimana? Tenang saja, saudara-saudara sekalian. Ya, teliti di kitab suci, lalu teliti dengan referensi buku-buku yang lain, nanti akan ketemu akhirnya kita ini semeleh. Ya, saya pakai istilah semeleh. Istilah semeleh itu bahasa Indonesianya apa ya? Hati yang tenang, mapan, dan penuh percaya diri begitu. Bukan, di dalam bahasa Jawa ada dua kata yang berbeda yang mirip sama,
Yang pertama itu mupus, yang kedua semeleh. Kalau mupus itu menerima apa adanya, apa boleh buat, itu mupus. Itu mirip dengan semeleh juga, ya terima apa adanya, tapi dengan percaya diri, gitu. Bukan karena tidak bisa apa-apa, gitu. Jadi tetap percaya diri, punya prinsip, itu orang yang pikirannya semeleh. Nah, jadi kembali kepada Ibu Titin khususnya, kali ini saya garis bawahi, saya tekankan tujuan diberikannya oleh Tuhan kepada kita bahasa roh, karunia bahasa roh. Dan kalau secara umum, secara lebih makro lagi, karunia-karunia roh yang 9 itu tujuan utamanya adalah untuk membangun jemaat, dan firman Tuhan berkata semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, karena itu mari kita menggunakan pedoman ini. Pedoman ini untuk mempelajari firman Tuhan berikutnya, dan juga kalau perlu mendiskusikannya dengan orang-orang yang tahu dan menghidupi dan mempraktekannya. Ya, entah yang menerima maupun entah yang tidak menerima, tapi menghidupi dengan rasa semeleh. Nah, kalau sudah begitu, damai sejahtera melingkupi kita lah. Ya. Jadi nilai yang kita peroleh, ya, saya mengetengahkan kali ini, karunia roh diberikan kepada kita umat Tuhan, bertujuan utamanya adalah untuk membangun jemaat Tuhan, dan semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Cukup jelas ya? Saya ulangi, karunia roh diberikan kepada kita umat Tuhan, bertujuan utamanya adalah untuk membangun jemaat Tuhan, dan semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, karena itu mari kita, kalau yang berkenan, menggunakan hal ini untuk kelengkapan dalam kita pelayanan, dan menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menyembah Tuhan, mulai berkata, kuduskan hati ini untuk kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita akan berdoa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini, utamanya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kuduskan hati kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja bimbingkan semua. Bapa di surga, kami datang dalam doa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, tidak mudah untuk mengerti rahasia firman Tuhan, karena Tuhan adalah roh, dan kami yang masih hidup dalam kedagingan, apalagi sudah dirusakkan oleh dosa, dari dosa keturunan Adam dan Hawa, nenek moyang kami, dan bahkan sampai hari ini kami tidak mudah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Perjuangan kami tidak ringan Tuhan, dan sekarang kami datang kepada Tuhan untuk Tuhan menolong, sehingga ke depan ini sungguh kami dapat semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kami semakin sempurna dalam Tuhan. Terima kasih. Kami masih terus ingin menggumuli pemahaman mengenai bahasa roh khususnya, dan karunia-karunia roh. Kami mohon Tuhan menolong sehingga kami semua semakin diberkati. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, tetap Tuhan memberikan kesejahteraan. Ini doa kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk nama-nama
yang dalam hari-hari ini masih membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk yang sangat merindukan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami bersama-sama menyatukan hati berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiha Tuhan kami, Juru Selamat kami dan Imam Besar Agung kami. Mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Anis Dewati, saudara kami Budi Susmanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ana Aleki Ufanu Wibowo, saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri, juga saudara kami Handoyo Atmojo di Jakarta. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asli Sabturni di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakuso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan menjawab doa kami ini sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami berkat limpah rahmat-Mu sehingga kami hari ini dapat terus memuliakan Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama untuk Tuhan ini anugerah. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online, dan juga Tuhan menyempurnakannya dari berbagai sisi kerelaan hati kami, sisi kesatuan hati, sisi kelengkapan, baik kelengkapan sumber daya manusia maupun kelengkapan peralatan, kesempurnaan konten-konten yang Tuhan anugerahkan, dan juga kegesitan kami, dan umur panjang, sukacita damai sejahtera, sehingga kami dapat melaksanakan bahkan pengadilan untuk yang akan datang, sehingga pelayanan kepada Tuhan ini terus semakin besar, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat semakin besar buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Melalui semua yang kami kerjakan ini, kami makin mengenal Tuhan, makin memiliki percaya diri bersama Tuhan, makin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengingatkan kembali bahwa doa malam dan doa pagi itu diadakan setiap hari. Yang doa malam semacam ini diadakan jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara ya, melalui channel yang sama. Senin sampai Sabtu, saudara. Yang doa pagi jam 5. Ya, yang doa pagi juga asik juga karena merenungkan Alkitab mulai dari Kejadian akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu, direnungkan sedikit demi sedikit dengan seksama semampu kita. Wah, nanti kita akan membaca Alkitab khatam. Kalau perlu besok kalau khatam kita bertemu di darat bersama-sama, tumpengan mengucap syukur untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, kita khataman selesai membaca Alkitab. Nah, ini asik saudara ya. Saya merasakan berkatnya, dan saya rasa yang sering bersama dengan saya dalam persekutuan ini juga menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini. Mari tetap dukung dengan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih. Jika berkenan menambahkan subscribe sehingga tim multimedia kami terbantu dengan kemudahan-kemudahan berikutnya. Dan tetap kami mengharapkan saudara juga menyebarluaskan, like, komen, dan share kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita, saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.